Halo, selamat pagi semuanya. Ohayo gozaimasu minasan. Ya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai kimono dan yukata. Namun sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Iksamin Rohman dengan NIM AIR 0075 dan teman saya Infa Aistia dengan NIM AIR 0076. Baik, apa itu sih kimono? Kimono adalah pakaian tradisional Jepang. Kimono sendiri secara harafiah adalah baju atau sesuatu yang dikenakan. Ki berarti pakai dan mono berarti barang. Kimono wanita mengenakan kimono berbentuk baju terusan, sementara pria mengenakan kimono berbentuk setelan. Selain itu, ada aksesoris lain yang digunakan ketika kita menggunakan kimono, yaitu alas kaki yang digunakan kita adalah sori atau keta. Lalu gimana sih tentang sejarah kimono? Sejarah kimono ini selalu berganti dan memiliki ciri khasnya masing-masing setiap zaman. Misalnya saja pada zaman Jomon dan zaman Yayoi, kimono ini berbentuk seperti baju terusan dan dibedakan menjadi dua bahan, yaitu serat rame yang digunakan oleh rakyat biasa dan sutra yang digunakan oleh orang berpangkat. Lalu pada zaman Nara, terjadi pengaruh dari budaya dinasti Tang yang mempopulerkan baju berlengan sempit dan disebut kusode sebagai pakaian dalam. Pada zaman Nara juga terjadi perubahan dalam penggunaan kimono, yaitu kerah kanan harus berada di bawah kerah kiri. Lalu kemudian pada zaman Heian, tata busana sudah mulai diperlakukan dan ditemukanlah juni hitoi atau pakaian berlapis, sehingga menyebabkan penggunaan pakaian pada zaman Heian ini sangatlah tidak praktis. Lalu pada zaman Kofun dan zaman Kamakura merupakan zaman ketika pemerintahan dikuasai oleh samurai. Samurai menggunakan pakaian disebut suikan. Dan pada zaman Muromachi dan zaman Kamakura terciptalah kimono wanita yang disebut kosode dan mantel panjang yang disebut uchikake. Lalu pada awal zaman Edo adalah zaman kemasan panggung sandiwara kabuki. Di zaman inilah tari panggung kumihimo dan gaya mengikat obi di punggung mulai dikenal dan digunakan hingga saat ini. Lalu pada akhir zaman Edo terjadi politik isolasi atau sakoku yang membuat berhentinya impor sutra dari luar negeri dan produksi sutra dalam negeri pun meningkat pesat. Pada zaman ini, kimono berlengan lebar yang merupakan bentuk awal dari furisode populer di kalangan wanita. Lalu pada zaman Meiji dan zaman Taisho, industri berkembang pesat dan industri tekstil benang sutra menjadi sangat maju. Produk yang dihasilkan yaitu berupa kain krep, rinzu, omeshi, hingga meisan. Pada zaman ini juga mulai dikenal teknik yuzen atau teknik menggambar dengan kuas untuk menghasilkan corak kain di atas kimono. Tidak lama setelah pakaian impor dari barat masuk ke Jepang, setelan jas mulai populer di kalangan masyarakat Jepang. Lalu pada zaman Showa, popularitas kimono sempat redup setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Namun setelah diperkenalkannya kimono yang berwarna lari dan berbahan wol, kepopuleran kimono kembali. Wanita Jepang yang menyukai kimono berbahan wol untuk kesempatan santai. Seperti yang kalian lihat di gambar di layar, merupakan gambar wanita yang mengenakan kimono pada tahun 1870. Lalu selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis kimono itu? Yang pertama ada furisode. Furi berarti ayunan dan sode berarti lengan. Furisode dipakai pada acara-acara formal seperti pernikahan, upacara minum teh, dan upacara kedewasaan. Furisode sendiri terbuat dari sutra berkualitas tinggi dengan warna-warna cerah. Furisode sendiri ada 3 jenis, yaitu kofurisode berlengan pendek, chofurisode berlengan sedang, dan ofurisode yang lengannya hampir mencapai tanah dalam budaya Jepang. Furisode digunakan oleh gadis yang belum menikah, dan apabila gadis tersebut sudah mengenakan furisode, maka dianggap sudah siap menikah. Yang kedua adalah tomesode. Tomesode adalah kimono yang dipakai oleh wanita yang sudah menikah, baik mereka bercerai atau tidak. Tomesode digunakan pada acara penting keluarga atau kerabat seperti pernikahan. Selanjutnya ada homongi. Homongi biasanya digunakan oleh perempuan yang belum menikah. Homongi sendiri seringkali digunakan dalam acara-acara resmi seperti pernikahan, upacara minum teh, atau pesta formal lainnya. Ciri dari homongi, badan kimono berwarna polos dengan corak yang sama di bagian bahu, lengan, dan pangkuan bawah kimono. Yang selanjutnya ada sukasage, yaitu kimono yang mempunyai desain yang mirip dengan homongi. Namun pola dari sukasage lebih sederhana dan mencakup area yang lebih kecil daripada homongi. Sukasage biasa digunakan pada upacara minum teh, pertemuan merangkai bunga, dan pernikahan teman. Selanjutnya ada iromuji. Sesuai namanya yang berarti warna polos, iromuji hanya memiliki satu warna dan satu corak saja.
Kimono ini kurang populer apabila dibandingkan dengan kimono jenis lainnya. Iramoji biasanya berwarna apa saja kecuali hitam dan putih. Jenis kimono ini biasa digunakan oleh wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Selanjutnya ada common. Common sendiri secara harfiah berarti pola kecil, memiliki pola berulang di seluruh pakaian. Kimono ini lebih kasual dan dapat digunakan di sekitar kota. Kimono ini adalah pakaian paling umum dikenakan di Jepang sebelum pakaian barat populer di Jepang. Selanjutnya ada mofuku, merupakan pakaian berkabung formal untuk perempuan maupun pria. Kimono jenis ini berwarna hitam pekat, bahkan dengan aksesorisnya yang berwarna hitam. Lalu berikutnya ada uchikage, yang merupakan kimono yang sangat formal dikenakan oleh pengantin perempuan atau seniman panggung. Uchikage sendiri dipakai di luar kimono yang sebenarnya sehingga pengguna uchikage ini tidak diikat dengan obi. Uchikage sendiri biasanya berwarna dasar merah atau putih dan lebih panjang daripada kimono lainnya. Selanjutnya ada shiromuku, merupakan jenis kimono yang paling rumit dikenakan di pesta pernikahan tradisional. Gaunnya sangat panjang dan mengikuti lantai dalam lingkaran. Jadi pengantin perempuan membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan dengan mantap. Berbeda dengan mofuku, shiromuku ini berwarna putih baik dari kimononya maupun aksesorisnya yang memiliki makna kemurnian dan kemandirian pengantin perempuan yang masuk dalam pernikahan. Lalu selanjutnya ada susohiki, biasa dikenakan oleh geisha atau pemain panggung dari tarian tradisional Jepang. Seperti shiromuku, gaun dari susoki juga sangat panjang, hingga 2 meter dan menjejak lantai. Selanjutnya ada juni hitoi, adalah jenis kimono yang paling elegan dan sangat kompleks yang hanya dipakai oleh dayang Jepang. Juni hitoi terdiri dari berbagai lapisan yaitu pakaian sutra dengan pakaian dalam yang terbuat dari sutra putri. Juni hitoi merupakan jenis kimono yang paling mahal. Saat ini juni hitoi hanya bisa dilihat di film, museum, dan festival. Lalu yang terakhir ada yukata. Ya, yukata merupakan salah satu jenis kimono juga, namun pemakaian dari yukata ini lebih sederhana daripada kimono jenis lain. Selain itu, biasanya hanya digunakan ketika musim panas saja. Dahulu, yukata hanya digunakan di rumah saja sebagai pakaian mandi. Namun sekarang banyak digunakan oleh pria maupun wanita pada saat festival musim panas di Jepang. Yang membedakan antara kimono dan yukata, yang pertama ada komposisi lapisan baju yang paling mendasar dari keduanya berupa ada tidaknya lapisan dalam pakaian. Kimono memiliki lapisan berbahan sutra dengan tekstur tertentu di dalamnya, sedangkan yukata tidak ada lapisan baju di dalamnya. Hal ini disebabkan karena kimono dan yukata biasanya digunakan untuk musim tertentu saja. Yang kedua, harga kimono yang lebih mahal daripada yukata. Mengapa demikian? Sebab bahan-bahan yang dipakai untuk membuat kimono dan yukata pun berbeda. Kimono terbuat dari wool dan beberapa bahan kimia, sementara itu yukata dibuat hanya dari kapas. Yang ketiga, penggunaannya tergantung dengan musim. Di Jepang, orang-orang bisa menggunakan kimono hampir di semua musim, sementara mereka tidak bisa mengenakan yukata di semua musim, dan biasanya mereka mengenakan yukata saat musim panas saja. Yukata tidak memiliki lapisan kain di dalamnya, sehingga bila dipakai di musim dingin akan terasa sangat dingin. Yang keempat, penggunaannya tergantung acara. Yukata lebih sering digunakan di luar ruangan, khususnya acara musim panas seperti pertunjukan hanabi dan festival Bon Odori. Sedangkan kimono lebih sering digunakan pada acara formal seperti kelulusan atau doa pertama tahun baru. Yang terakhir, lengan pakaian. Kimono memiliki jenis lengan yang beragam, dari yang panjang hingga yang ukurannya sedang atau pendek. Kimono yang memiliki lengan panjang hingga menyentuh tanah itu khusus dipakai perempuan belum menikah. Kalau yukata memiliki lengan tak lebih dari 50 cm. Mungkin sekian video pemaparan kami mengenai kimono dan yukata. Saya Infa Aisyah Ramadhani beserta rekan saya Iksan Wahyu mengucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu.